Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, cergas, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada minggu ini untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Kita berterima kasih kepada tim yang setia menemani kita, baik itu tim media dan tim praise and worship, tim pemusik yang memastikan ibadah kita tetap berlangsung setiap minggu. Terima kasih untuk usaha Anda, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya juga tidak lupa berterima kasih untuk tim pendoa yang setia berdoa. Kita percaya melalui doa-doa yang kita taburkan, doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan membalasnya. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat lalui hari-hari kita yang penuh cabaran, ya. Kita percaya seperti mana firman yang telah kita dengar pada minggu yang lepas, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Dan kita pasti dapat melalui cabaran-cabaran itu dengan kekuatan, kemenangan yang datang daripada Yesus sendiri. Haleluya. Jemaat kekasih, mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita baca daripada 1 Petrus pasal yang pertama dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi saya menyebutnya dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Ayat 13 berkata, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu." Ayat 15, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Ayat 16, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu yang telah kami baca. Kami percaya ketika kami mempelajari firman dan mengikuti, melakukan kebenaran firman dalam hidup kami pasti mengalami perubahan, mengalami terobosan. Karena kebenaran ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa mengubah hati setiap orang, mengubah kehidupan setiap orang, yang benar-benar meletakkan seluruh harapannya di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Diberkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan Yesus, dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi. Terima kasih Bapa, segala halangan-halangan yang menghalangi kami mendengar kebenaran firman, kami berdoa sehati dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun kami, memimpin kami, mengikuti kebenaran-Mu dari permulaan pemberitaan ini sampai selesai. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih, kita akan mempelajari satu tema, yaitu Yesus Kristus satu-satunya dasar iman Kristen. Sekali lagi saya sebut, Yesus Kristus satu-satunya dasar iman Kristen. Berarti tidak ada dasar lain, hanya Yesus saja satu-satunya yang menjadi dasar iman Kristen. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus,
kembali kepada teks pembacaan kita sebentar tadi, teks itu adalah tulisan Petrus sendiri ataupun Rasul Petrus kepada suku bangsa yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Dan pada masa itu, saudaraku, banyak perkara-perkara yang menggugat ataupun yang menjadi cabaran iman Kristen pada masa Petrus menulis surat ini kepada suku bangsa yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu. Ini adalah antara nasihat-nasihat yang Paulus sampaikan kepada umat Tuhan supaya mereka tetap teguh ataupun berdiri teguh dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 8, Yesus menghendaki agar kita menghasilkan buah yang banyak. Ini adalah khotbah Yesus sendiri yang telah disampaikannya kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada orang-orang yang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu. Yesus menghendaki supaya kita ataupun murid-muridnya menghasilkan buah yang banyak, sebanyak yang mungkin. Bermaksud orang Kristen yang sudah bertobat, yang sudah menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus dan imannya dibina atas dasar yang benar, pasti dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang memuliakan Yesus. Itu maksudnya, saudaraku. Ingat, dia hanya dapat berbuah dan berbuah banyak ketika dia dibangun ataupun imannya dibangun di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu iman kita dibangun di dasar yang lain, kita tidak akan berbuah. Hanya iman yang didasari atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, itu akan berlipat ganda, saudaraku. Bermultiply imannya, berbuah imannya, berhasil imannya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan Yesus Kristus, satu-satunya dasar iman Kristen. Hal yang pertama yaitu iman yang dibangun di atas Dia ataupun di atas Yesus Kristus mengalami pertumbuhan. Ya, mengalami pertumbuhan. Kembali kepada ayat 13 tadi dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bermakna, saudaraku, iman yang dibangun di atas Dia akan mengalami pertumbuhan. Bermaksud pengenalan akan Kristus dalam hidup kita itu semakin dalam. Dia bukan hanya sejauh pengetahuan, tetapi dia akan terus mengalami kedalaman dalam hidup kita. Itulah artinya iman yang dibangun di atas dasar yang benar, di atas Yesus Kristus, dikatakan dia akan mengalami pertumbuhan dalam hal apa? Pengenalan akan Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus ini, saudaraku, pengertian dalam bahasa aslinya bukan sekedar knowledge, bukan sekedar tahu, tetapi dia akan menghayati pengetahuan itu dalam dirinya dan melakukannya dalam hidupnya. Itulah artinya, saudaraku, pengenalan akan Yesus Kristus. Banyak orang yang hanya sekedar tahu tentang Yesus Kristus,
Tetapi dalam praktikal hidupnya setiap hari, saudaraku, tidak dapat dilakukan. Dan disitulah dia mengalami kegagalan. Kenapa? Karena hanya sebatas pengetahuan. Bukan tahap dalam penghayatan dalam hidupnya dan melakukannya, tapi dia hanya sekedar pengetahuan semata-mata. Saudara, pada waktu iman kita dibina di atas dasar yang benar, dikatakan di sana, pengenalan akan Kristus itu semakin dalam dan semakin dalam. Itulah yang terjadi, saudaraku, dalam kehidupan iman Kristen kita. Iman yang dibangun di atas dasar yang benar mengalami pertumbuhan dalam apa? Kepekaan roh yang ada dalam diri kita itu semakin meningkat. Dia semakin meningkat. Apa itu kepekaan roh? Saya ambil 2 contoh. Pertama, saudaraku, yaitu kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf ditawar ataupun diajak oleh istri Potifar melakukan kejahatan, Yusuf memiliki roh yang sensitif di hadapan Allah. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia menolak untuk berkompromi melakukan dosa. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu Daud sendiri. Ketika Daud menyadari bahwa dia telah jatuh dalam dosa perzinahan bersama Batseba, apa yang dia lakukan? Dia tidak tetap di dalam dosanya, tapi dia berbalik kepada Tuhan, mengakui dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Itulah contoh ketika seseorang itu memiliki kepekaan roh yang ada di dalam dirinya. Saat dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, dia memiliki penyesalan dan dia memiliki tindakan untuk bertobat. Saudara, kita perlu memiliki kepekaan roh di dalam hidup kita supaya kita dapat bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Kemudian mengalami pertumbuhan dalam hal apa? Pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus yang merupakan jaminan kekal semakin terang dari sudut pandangan mata rohani kita. Nah, inilah sesuatu yang sangat menggembirakan hati Yesus. Pada saat kita memiliki pandangan mata rohani yang terang terhadap pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus, itu akan memberi satu kesan kepada kita bahwa pengharapan yang telah kita miliki itu tidak kita persia-siakan. Saudara, sama seperti halnya Petrus. Pertama kali Petrus bersama Yesus, apa yang Petrus lakukan? Dia sempat menyangkal Yesus di hadapan tentara Romawi pada waktu itu. Tapi apa yang kita lihat di sana, Petrus belajar daripada kelemahannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Petrus, dia berbalik dan bertobat. Sehingga dikatakan Petrus mengakhiri perjuangan dalam pelayanannya, saudaraku, sampai dia mati syahid. Dikatakan dia telah disalib terbalik, saudaraku. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu adalah petanda bahwa dia mengetahui bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang akan dia miliki satu hari kelak. Saudara kekasih, hal itu hanya terjadi ketika Petrus benar-benar mendasari imannya
atas dasar yang benar, atas fondasi yang benar. Dan hal itu, saudaraku, membawa dia terus setia dalam perjuangannya terhadap Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat poin seterusnya, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, iman itu iman yang didasari atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Iman itu membimbing kita ke arah hidup yang berkualiti. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Berarti, saudaraku, iman yang didasari atas dasar yang benar itu, iman itu akan membimbing kita ke arah hidup yang berkualiti. Wow, hidup yang berkualiti menurut perspektif Alkitab, saudaraku, itu adalah hidup yang terus-menerus melakukan kebenaran dan taat terhadap kebenaran. Bermakna, saudaraku, dalam ketaatan kita terhadap Kristus, dari sudut ketundukan kita terhadapnya, itulah artinya, saudaraku, hidup yang berkualiti. Ketaatan kita terhadap Kristus dari sudut ketundukan kita kepadanya. Apa maksud tunduk di sana, saudara? Tunduk itu berarti kita benar-benar menghormati kedaulatan firman dalam hidup kita. Dan dikatakan tadi, saudaraku, dalam ayat yang dalam ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dalam arti kata, saudaraku, kita mencapai satu kehidupan yang berkualiti itu kita memiliki apa? Ketundukan terhadap Kristus sebagai Bapa yang kekal dalam hidup kita. Berarti Kristus itu adalah Bapa kita, di mana kita harus tunduk terhadap Dia sebagai Bapa. Kenapa kita harus tunduk kepadanya, saudaraku? Dalam bahasa asli dikatakan tentang Bapa itu adalah sumber. Dia adalah sumber kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak tunduk kepadanya, karena Dia adalah sumber kita. Dan Dia adalah authority di atas kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman itu dia membimbing kita ke arah hidup yang berkualiti. Dalam hal apa? Ketundukan kita kepada Yesus Kristus selaku Bapa kita yang kekal. Dia adalah Bapa kita yang kekal, yang sentiasa memantau keberadaan kita, yang sentiasa mengambil tahu tentang diri kita, yang sentiasa membalas setiap doa permohonan kita kepadanya. Dan seterusnya, ke arah hidup yang berkualiti, dalam arti kata apa? Kita memiliki kekuatan melawan segala kehendak jahat yang selalu menggoda kita, yang boleh mencemarkan hubungan kasih kita terhadap Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu berkata bahwa hidup kita harus bersatu dengan Yesus, supaya kita dapat melawan setiap kejahatan-kejahatan yang datang
menggoda hidup kita. Melawan setiap dosa yang menggoda hidup kita. Kita hanya mampu melawan semua itu ketika kita apa? Bersatu dengan Kristus. Dan iman kita dibangun atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir saudaraku, yang dikatakan bahwa Yesus Kristus satu-satunya dasar iman Kristen. Yang ketiga yaitu ketika kita mendasari iman kita atas dasar yang benar, di mana kita akan memampukan kita, memampukan kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bermakna saudaraku, pada waktu kita mendasari iman kita atas dasar yang benar itu akan memampukan kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Saudara, untuk kita bertahan dalam kekudusan Allah itu tidak ada jurusnya. Tidak ada rumusnya bagaimana kita tetap bertahan dalam kekudusan Allah. Hanya satu, saudaraku. Ketika kebenaran itu tinggal di dalam kita dan iman kita dibina atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itulah kekuatan kita untuk bertahan dalam kekudusan Tuhan. Pembaharuan yang terjadi dalam Kristus saja yang dapat membuat kita bertahan untuk menjaga dan memelihara kekudusan kita. Pembaharuan yang ada di dalam Yesus Kristus, itulah yang dapat membuat kita bertahan. Pembaharuan yang kita lakukan sendiri, yang kita buat-buat saudaraku, itu tidak bertahan. Itu tidak dapat kekal. Itu tidak dapat bertahan lama. Itu hanya sementara. Tapi iman yang dapat bertahan kekal, sehingga kita dapat melawan segala kejahatan itu, hanya ketika terjadi perubahan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dapat melawan segala godaan-godaan setan. Saudara, di dalam Kristus tidak ada kepalsuan. Di dalam Kristus tidak ada kepura-puraan. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu kita mengalami perubahan di dalam Yesus Kristus, perubahan itu tetap. Perubahan itu kekal, bukan sementara. Dan perubahan itu dapat dilihat oleh orang lain. Dan yang terakhir saudaraku, dasar kita untuk menjaga dan memelihara kekudusan adalah Yesus sendiri adalah kudus. Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-16 tadi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah alasannya mengapa kita harus hidup kudus. Karena Yesus kita adalah kudus. Orang yang berdosa, saudaraku, tidak mungkin berani berhadapan dengan Kristus yang kudus. Kita harus, saudaraku, memiliki kesadaran ketika kita ingin datang kepada Yesus Kristus, harus memiliki apa? Pertobatan yang sungguh. Supaya, saudaraku, pada waktu kita datang kepada Yesus Kristus, kita benar-benar membawa hati kita yang murni di hadapannya.
Inilah yang terjadi, saudaraku, pada waktu iman kita dibina atas dasar yang benar. Itu akan memampukan kita memelihara kekudusan Allah dalam hidup kita setiap waktu. Dan yang terakhir sekali, orang Kristen yang bertumbuh imannya adalah orang Kristen yang mendasari hidupnya di atas dasar yang benar dan merelakan hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Hanya orang yang merelakan hidupnya dipimpin oleh Yesus Kristus. Apabila kita tidak merelakan hidup kita dipimpin oleh Yesus Kristus, kita tidak akan bertahan dalam iman percaya kita. Ya, mungkin kita dapat kuat dalam beberapa waktu, tapi waktu dan masa seterusnya kita tidak dapat bertahan. Tetapi orang yang membina imannya atas dasar yang benar, dikatakan firman, dan membiarkan dirinya dipimpin oleh Yesus Kristus, dia akan mengalami pertumbuhan, dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Kita percaya pada waktu kita melakukan kebenaran firman dalam hidup kita, mempraktikkan kebenaran ini dalam hidup kita setiap waktu, hidup kita pasti mengalami kemenangan daripada Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikian sabda firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap pribadi kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengambil waktu berdoa, sekali lagi Pastor ingin mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak terima kasih atas berkat kesetiaan Anda mengikuti acara ibadah online dimanapun Anda berada. Kita percaya Tuhan pasti memberkati. Demikian juga jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya, memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, dan pemberian kasihnya kepada pelayanan Tuhan di gereja SIB City Life. Doa dan harapan pasti Tuhan akan memberkati, bahkan melipat gandakan berkat-Nya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam bisnis kita, dalam apapun. Kita yakin Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Sekali lagi saya minta dengan penuh kerendahan hati, jemaat Tuhan yang mau hidupnya mengalami terobosan, mengalami pembaharuan. Saya minta dengan kasih Tuhan, saudara boleh meletakkan kedua-dua tanganmu di dadamu pada saat ini. Dan pada saat kita berdoa, saya yakin kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam hatimu dimanapun engkau berada. Mari kita datang dalam doa kita. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat mendengar sabda firman. Kami berterima kasih buat sabda firman-Mu yang sangat indah, mengajar kami bagaimana kami harus mendasari iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Pada saat iman kami diletakkan di atas dasar yang benar, kami akan mengalami kehidupan yang berubah, pertumbuhan iman yang konsisten. Oleh itu Bapa di sorga, diberkati jemaat Tuhan yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya pada saat ini. Saya percaya Tuhan, dari tempat ini hamba berdoa, Tuhan Kau jamah hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, terobosan terjadi, perubahan terjadi dalam hidup mereka. Kemenangan demi kemenangan yang mereka lalui dalam hidup mereka Tuhan setiap waktu. Biarlah ya Tuhan melalui kehidupan yang kami yang diubah ini ya Tuhan, nama Yesus Kristus dimuliakan, nama Yesus Kristus diagung tinggi. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati sekali lagi ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan yang setia
mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan, baik itu melalui persembahan, persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberian, kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap pemberian, memberkati setiap tangan anak-anak Tuhan. Bahkan Kau telah berjanji melipat gandakan berkat-Mu bagi setiap orang yang setia memberi di rumah Tuhan. Oleh itu Bapa di sorga, hamba mohon kiranya Tuhan, berkat-Mu Engkau curah limpahkan ya Tuhan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, dalam apapun ya Tuhan. Kami yakin bahwa janji-Mu ya dan amin. Engkau adalah Allah yang tetap berpegang kepada janji. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati sekali lagi ya Tuhan jemaat-Mu yang setia mengikuti acara ibadah online dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat-Mu Tuhan Yesus akan Tuhan alirkan dalam hidup mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa, permohonan kami, doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan atas berkat kesetiaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Sampai bertemu lagi. Shalom.